Hai, saya Dani Sebastian. Pada beberapa video berikutnya saya akan memberikan contoh penggunaan PHP untuk membuat struktur HTML yang dinamis. Pada video kali ini akan dicontohkan pembuatan struktur HTML tabel secara dinamis menggunakan PHP. Untuk dokumen HTML awal bisa didapatkan di GitHub. Linknya ada di deskripsi di bawah. File yang akan digunakan adalah HTML table.php. Nah, kalian bisa dapatkan itu di folder PHP HTML. Nah, di dalam file itu sudah berisi struktur HTML yang harus dibangun. Kemudian di bagian atas sudah terdapat beberapa variabel dan konstanta yang bisa digunakan untuk membangun tabel tersebut. Di sini nanti kita akan memiliki entitas mahasiswa. Isinya adalah name, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, IPK, dan hobi. Sedangkan kita memiliki dua buah konstanta, jenis kelamin isinya adalah laki-laki dan perempuan, sama predikat label berdasarkan IPK. Biasanya tabel yang dinamis akan digunakan untuk reporting. Jadi reporting yang menggunakan tabel, mungkin di setting berdasarkan tanggal, startnya tanggal 1, endingnya tanggal 5, itu pasti akan menggunakan tabel yang dibentuk secara dinamis. Seperti itu. Oke, kita langsung buka filenya. Jadi di sini nanti mungkin ada beberapa file. Kemudian yang dibuka adalah html_table.php. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi di sini masih HTML statis biasa. Nanti kalau dilihat source code-nya masih merupakan HTML statis biasa. Kemudian di atas sudah ada dua buah konstanta tadi, jenis kelamin dengan predikat. Kemudian ada list mahasiswa. Variabel list mahasiswa berisi 5 buah record. Jadi ada yang namanya alpha, beta, charlie, dan desi, dan echo. Seperti itu. Nah, kita akan membuat halaman ini secara dinamis. Jadi tabel ini akan dibuat secara dinamis. Oke. Nah, di sini langkah pertama adalah kita lihat dulu sebenarnya satu array di sini itu sudah mencerminkan satu baris belum? Oke. Oke, dalam kasus ini kebetulan sudah. Satu baris tabel itu sudah terbentuk dari satu indeks array list mahasiswa. Nah, di sini pasti kita akan membutuhkan sebuah perulangan, paling tidak mengulang banyak 5 kali ini. Kemudian yang di loop itu harusnya adalah tag tr, karena tr di sini yang akan membentuk satu row seperti itu. Nah, saya di sini sangat tidak menyarankan kita hapus semua. Jadi kita edit saja bagian ini seperti ini. Kemudian PHP. Oke. Kemudian ini saya pindahkan ke atas dulu. Oke, seperti ini. Oke. Nah, jadi ini nanti yang akan di loop seperti itu. Jadi di sini kita bisa membuat for each, kurung tutupnya ada di bawah sini. Oke. Kemudian ini saya berikan. Oke, seperti ini. Nah, yang di for each apa? Yang di for each di sini adalah variabel $list mahasiswa. Variabel $list mahasiswa. $list mahasiswa. Kita S karena di sini kita membutuhkan angka urut, nomor urut, jadi kita di sini gunakan key-nya. Karena kalau kita perhatikan di sini, key-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita bisa gunakan key sebagai key index sebagai nomor urut yang ada di sebelah kiri. Seperti itu. Oke, kita berikan nama $i sebagai key-nya, kemudian $mahasiswa. Jadi di sini list mahasiswa untuk setiap perulangan dia akan didefinisikan sebagai $mahasiswa. Seperti itu. Oke. Kita tes dulu. Nah, kalau dilihat dia sudah melakukan perulangan ya. Jadi di sini ada perulangan 1, 2, 3,
4, 5, kemudian angka 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau diperhatikan di source code kita, itu masih angka 1 semua. It's okay. Jadi kita hanya memastikan 5 buah data sudah didapatkan secara dinamis. 5 buah baris sudah didapatkan secara dinamis. Seperti itu. Oke, kita ganti langsung. Saya di sini terbiasa menggunakan, jadi setiap data saya echo seperti ini, $i. Kita lihat kalau kita menggunakan $i mulainya dari 0. Padahal kita maunya mulai dari 1. Ya, i plus 1. Seperti itu. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, biasakan ketika kalian membuat sebuah perubahan kecil di sini, ketika kalian mulai tidak yakin dengan hasilnya, kalian mulai tidak yakin dengan source code-nya tepat atau tidak, kalian sebaiknya lihat hasilnya di sini. Jadi langsung run programnya, run websitenya, seperti itu. Oke, kemudian kolom kedua itu isinya adalah NIM, berarti dolar mahasiswa, indeks yang NIM. Kita coba. Oke, NIM-nya sudah berubah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah kita abaikan, karena ini adalah contoh. Kemudian kolom berikutnya adalah nama. Nama. Nih, kebetulan saya sudah hafal ya, jadi it's okay. Kalian nanti bisa sambil scroll up untuk melihat indeksnya apa saja yang harus ditampilkan, seperti itu. Oke. Dolar nama, kalau saya jalankan, namanya juga sudah muncul. Oke, dolar mahasiswa. Indeks yang berikutnya, oke, kita coba lihat jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke, kita jalankan. Oke, muncul secara dinamis, tetapi masih belum tepat. Kita abaikan dulu. Kita maunya keluarkan laki-laki, tetapi di sini masih LP, LP, LP. It's okay, kita lanjutkan dulu. Berikutnya adalah alamat. Kemudian telepon. Setelah nomor telepon itu adalah IPK. Sampai di sini kita jalankan dulu. Ada yang salah tidak? Kita periksa. Alamat sudah DIY Yogyakarta, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan seterusnya. Kemudian nomor telepon dia sudah berubah beda-beda semua. IPK pun juga sudah dinamis. Oke, sekarang kita mau melihat yang simpel dulu aja. Jadi untuk kolom jenis kelamin, predikat, hobi, kita abaikan dulu. Oke, semua sudah tepat. Kemudian kita coba lihat jenis kelamin. Jadi jenis kelamin di sini kita maunya keluarkan adalah laki-laki, perempuan. Oke, kita lihat konstanta yang kita miliki. Konstanta yang kita miliki adalah sebuah array, di mana array-nya memiliki indeks L dan P. Kemudian laki-laki, perempuan sebagai value-nya. Oke, jadi di sini kita bisa gunakan konstanta tersebut dengan cara jenis kelamin seperti itu. Jadi kalau diperhatikan di sini jenis kelamin itu, ini saya tutup dulu supaya kelihatan lebih luas. Jadi jenis kelamin di sini akan mendapatkan indeks dari dolar mahasiswa jenis kelamin. Kemudian dari indeks tersebut akan dihasilkan value-nya adalah laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan secara dinamis. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke yang predikat. Untuk yang predikat, kita perhatikan dulu di sini. Jadi predikatnya kita mau tampilkan adalah sangat baik, baik, dan seterusnya. Kita lihat konstantanya seperti apa. Untuk predikat, konstanta predikat, di sini key atau indeksnya itu merupakan nilai batasnya. Jadi kalau dia 3,5 ke atas, dia memiliki predikatnya sangat baik. Kalau dia 3, dia memiliki predikat baik. Kalau 2, nah, untuk kasus ini kita bisa menggunakan perulangan. Kita buat PHP dulu di sini. Kemudian for each. Untuk setiap predikat S $K $V. Jadi kita di sini
gunakan key-nya dan value-nya. Oke. If IPK-nya mahasiswa lebih dari sama dengan dolar K, jadi dolar mahasiswa, IPK lebih dari sama dengan dolar K, kita akan tampilkan echo dolar V. Kita akan tampilkan labelnya. Kemudian kalau sudah selesai, sudah menampilkan, kita beri break di sini. Oke. Kita lihat hasilnya. Oh, sudah berubah. Oke. Sangat baik, baik, kurang baik, cukup, sangat baik, dan seterusnya. Kolom predikat selesai, kita lanjut ke kolom hobi. Jadi di sini dia menggunakan ULLI. Oke, kita perhatikan di sini. Jadi ULLI, berarti yang di looping adalah LI-nya. Kita lihat, struktur datanya adalah hobi. Hobi adalah sebuah array. Kalau kita loop, dia akan menghasilkan bermain, berlari, berladang, berjualan. Seperti itu. Oke, kita buat sebuah loop. For each dolar mahasiswa, indeks yang hobi, S dolar H, kita nggak membutuhkan key-nya di sini. Sehingga saya tidak ambil key-nya. Itu LI. Oke. Yang ditampilkan adalah dolar H-nya. Tetapi perlu diperhatikan, dia ada tag UL-nya. UL yang kita pindah ke atas, yang ini kita hapus. Hasilnya adalah yes, dia sudah dinamis. Seperti itu. Oke. Karena sudah sesuai, kita sekarang hapus yang contoh. TR-nya sampai di sini kita hapus. Selesai. Nah, ini adalah contoh penggunaan PHP untuk membuat struktur tabel yang dinamis. Dan biasanya struktur tabel yang dinamis, itu yang dinamis adalah TR-nya. Walaupun ada beberapa kasus report, kolomnya juga dinamis. Tetapi pada prinsipnya sama. Ya, sesi sharing kali ini sudah selesai. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sharing. Thank you for watching.